I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Biaya produksi dan penerimaan. Biaya produksi dapat diartikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Biaya produksi secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu biaya eksplisit dan tersembunyi atau imputed cost. Garis biaya produksi atau ISO cost adalah garis yang dapat membantu meminimumkan biaya, yaitu garis yang menggambarkan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Penerimaan atau revenue yang dimaksud adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya. Ada beberapa konsep penerimaan yang penting dalam melakukan analisis perilaku produsen. Pertama, penerimaan total atau total revenue, yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya atau output, sehingga penerimaan total adalah jumlah produksi yang terjual dikalikan dengan harga jual produk. 2. Penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu penerimaan produsen per unit produk yang mampu dijual oleh produsen. JTR tidak lain adalah harga jual produk per unit. Ketiga, penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu kenaikan dari penerimaan total atau TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit produk atau output. Biaya produksi jangka pendek adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa dalam periode waktu yang singkat, di mana perusahaan tidak dapat mengubah semua faktor produksinya. Faktor produksi yang tidak dapat diubah dalam jangka pendek disebut faktor produksi tetap. Contoh faktor produksi tetap adalah tanah, gedung, dan peralatan. Dalam jangka pendek, konsep biaya-biaya terdiri atas: pertama, biaya tetap total atau total fixed cost. Kedua, biaya variabel total atau total variable cost. Ketiga, biaya total atau total cost. Keempat, biaya marginal atau marginal cost. Kelima, biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Keenam, biaya rata-rata atau average cost. Biaya produksi jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa dalam periode waktu yang lebih lama, di mana perusahaan dapat mengubah semua faktor produksinya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Contoh biaya produksi jangka panjang meliputi pembelian tanah, pembangunan pabrik atau gedung produksi, pembelian mesin dan peralatan produksi, serta pengeluaran untuk pelatihan karyawan baru. Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output di mana bisa mendapatkan keuntungan total yang maksimum. Bila produsen telah mencapai posisi ini, dikatakan telah berada pada posisi equilibrium. Disebut posisi equilibrium karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan baginya untuk mengubah output dan harga outputnya. Sebab bila ia mengurangi atau menambah volume output penjualannya, maka keuntungan totalnya justru menurun. Hal ini terjadi karena pada posisi equilibrium telah tercapai jumlah output dan harga output yang optimal untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Efisiensi produksi. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dari kriteria ini. A. Minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. B. Maksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Skala ekonomi. Skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Faktor penting yang menimbulkan skala ekonomi. A. Spesialisasi faktor-faktor produksi. B. Harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. C. Memungkinkan produksi sampingan diproduksi. D. Mendorong perkembangan usaha lain.
Perspektif Islam terhadap biaya produksi. Perspektif Islam terhadap biaya produksi mencakup beberapa prinsip ekonomi yang penting. Dalam Islam, aktivitas ekonomi harus dilakukan berdasarkan beberapa poin. Pertama, transparansi. Kedua, keadilan dalam harga. Ketiga, larangan riba bunga. Keempat, etika dalam produksi. Kelima, efisiensi.